warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joni Walter Etriasi Ramli, NPM 1820065555. Nah, sesuai nomor akhir NPM saya yaitu nomor 5, maka saya akan menjelaskan tentang keagamaan. Oke. Yang pertama, masalah. Adanya keberagaman agama di Indonesia dimungkinkan melahirkan konflik agama dan menghantui perdamaian bangsa Indonesia. Oleh karenanya, dibutuhkan peran dari berbagai pihak untuk mencegah timbulnya konflik keagamaan di Indonesia. Konflik keagamaan bisa didefinisikan sebagai perseteruan atau pertikaian, baik berupa aksi damai maupun aksi kekerasan yang menyangkut nilai, klaim, dan identitas yang melibatkan isu-isu keagamaan atau isu-isu yang dibingkai dalam slogan atau ungkapan keagamaan. Nah, menurut Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang lebih sering kita dengar Bapak Gus Dur, beliau pernah berkata bahwa awal mula dari konflik keagamaan yang terjadi di Indonesia maupun internasional biasanya muncul akibat adanya pendangkalan pemahaman agama yang dilakukan oleh para pemeluk agama. Selain itu, formalisasi ajaran agama menjadi hukum positif, namun juga rawan memicu konflik keagamaan di Indonesia. Menurut Bapak Gus Dur, pengaruh paham agama transnasional yang diimpor ke Indonesia juga sangat berpengaruh terhadap munculnya konflik keagamaan yang ada di Indonesia ini. Paham agama transnasional pada umumnya ingin menghancurkan sekat-sekat nasionalisme dan kebudayaan setempat. Nah, yang jelas ini rawan sekali memancing konflik keagamaan di Indonesia. Kemudian Rudi Harisah Alam dan para peneliti lainnya di Balai Litbang Agama Jakarta atau BLAJ, Balitbang Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2019 melakukan penelitian sistem peringatan dan respon dini konflik keagamaan fase kedua. Variasi efektivitas respon dini konflik keagamaan menyebutkan bahwa setidaknya ada 6 jenis konflik keagamaan yang terjadi di Indonesia. Penelitian yang dilakukan pada Februari 2019 di wilayah Jabodetabek mencakup 5 wilayah pemerintah kota di Provinsi DKI Jakarta. Yang pertama, Kabupaten dan Kota Bogor, kemudian Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, kemudian Kabupaten dan Kota Tangerang, serta Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Adapun keenam jenis konflik keagamaan yang terjadi di Indonesia, yaitu yang pertama moral, yang kedua sektarian, yang ketiga komunal, yang keempat politik atau kebijakan, yang kelima terorisme, dan yang keenam lainnya. Dari 27 kasus yang diteliti selama kurun waktu 2017 sampai dengan 2019 dapat dipetakan bahwa satu konflik terjadi itu terkait dengan isu terorisme. 14 kasus konflik lainnya terkait isu komunal atau antar agama, dan 12 kasus konflik terkait dengan isu sektarian atau intraagama. Tugas. Itu artinya konflik agama berjenis komunal paling banyak terjadi, kemudian diikuti dengan sektarian dan terorisme. Nah, ini adalah contoh kasus konflik keagamaan berjenis komunal adalah penolakan penggunaan rumah warga menjadi tempat ibadah gereja Jemaat Advent hari ke-7 di Kecamatan Makassar, Kota Jakarta Timur. Kemudian
kasus penolakan penggunaan rumah menjadi rumah ibadah GKI atau Gereja Kristen Indonesia Yayasan Wisesa Wicaksana di Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarta, Kota Jakarta Selatan. Ada juga kasus protes warga terhadap gereja damai milik umat Katolik di Kelurahan Duri Selatan, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat. Kemudian beberapa contoh kasus konflik keagamaan berjenis seketarian yang terjadi adalah satu, penolakan terhadap komunitas Ahmadiyah di Kecamatan Pembaruyang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lalu konflik dualisme kepemimpinan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat GPIB Anugerah di Kecamatan Tambunan Selatan, Kabupaten Bekasi. Ketiga, konflik pendirian masjid Komunitas Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII di Kecamatan Tajur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kemudian adapun contoh kasus konflik keagamaan berjenis terorisme yang terjadi adalah pada kasus penutupan Ma'had Ibnu Mas'ud di Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Alam dan para peneliti dalam laporan mereka menyatakan bahwa dalam kasus konflik berjenis terorisme yang memiliki tingkat ancaman tertinggi di antara berbagai jenis konflik keagamaan lainnya, kemampuan warga maupun aparat pemerintah setempat dalam melakukan deteksi dini terhadap kelompok-kelompok terafiliasi jaringan terorisme sangat rendah. Peran deteksi dini umumnya diperankan aparat kepolisian, khususnya Densus 88 atau anti teror, sebagai hasil kerja intelijen dan pengembangan dari sejumlah kasus. Hal ini menyebabkan absennya respon dini yang tepat dalam kebanyakan kasus konflik terkait isu terorisme, seperti ditunjukkan dalam kasus Ma'had Ibnu Mas'ud di Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Dengan demikian, upaya pencegahan konflik keagamaan dengan berbagai jenisnya ini wajib diantisipasi oleh pemerintah dan berbagai pihak agar tidak berakhir pada kekerasan. Oke. Kemudian yang kedua, tujuan keagamaan. Agama mempunyai tujuan untuk menjadi tatanan kehidupan atau aturan yang berasal dari Tuhan, di mana hal tersebut nantinya mampu membimbing manusia menjadi seseorang yang berakal dan berusaha mencari kebahagiaan hidup, baik itu di dunia ataupun di akhirat, sebagai bekal dalam kehidupan di tahap yang selanjutnya di alam fana nanti. Selain itu juga, agama juga bertujuan memberikan pengajaran kepada para penganutnya agar dapat mengatur hidupnya sedemikian rupa guna memperoleh kebahagiaan untuk dirinya sendiri ataupun untuk masyarakat di sekitarnya. Lebih lanjut lagi, agama dapat menjadi sebuah pembuka jalan untuk bertemu dengan Sang Pencipta manusia, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, ketika manusia mati kelak. Kemudian yang ketiga, upaya pemerintah dalam melakukan pembangunan dalam urusan tersebut ya, atau bisa kita langsung ke dalam urusan keagamaan ya. Sesuai dengan GBHN tahun 1999 sampai 2004, pembangunan agama diarahkan untuk 1. Memantapkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual dan etika dalam penyelenggaraan negara serta mengupayakan agar segala perundang-undangan tidak bertentangan dengan moral agama-agama. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui penyempurnaan sistem pendidikan agama sehingga terpadu dan integral dengan sistem pendidikan nasional
dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Yang ketiga, meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga terciptanya suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam pelaksanaan pendidikan agama secara deskriptif yang tidak dogmatis untuk tingkat perguruan tinggi. Kemudian yang keempat, meningkatkan kemudahan umat beragama dalam menjalankan ibadahnya, termasuk penyempurnaan kualitas pelaksanaan ibadah, haji dan pengelolaan zakat. Dengan memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraannya. Dan yang nomor 5, meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan dalam ikut mengatasi dampak perubahan yang terjadi dalam semua aspek kehidupan untuk memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa serta memperkuat kerukunan masyarakat. Sampai tahun 2002, pembangunan agama telah memberikan kontribusi dalam berbagai aspek pembangunan. Pembangunan bidang agama melalui pembinaan kerukunan hidup umat beragama telah berhasil ikut serta meredakan konflik sosial yang terjadi di beberapa wilayah tanah air dalam beberapa tahun terakhir. Di samping itu, dalam aspek pelayanan terus dilakukan melalui upaya pembangunan dan rehabilitasi tempat ibadah, asrama haji, gedung balai nikah atau kantor urusan agama atau KUA, dan pengadaan kitab suci. Untuk meningkatkan pemahaman ajaran agama telah dilakukan pula bimbingan dan penyuluhan serta penerangan agama serta pengadaan paket dakwah dan pembinaan keluarga harmonis atau sakinah mawaddah warahmah. Kemudian kegiatan pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran bagi siswa dan mahasiswa untuk memantapkan keimanan dan ketakwaan serta pembinaan akhlak mulia dan budi pekerti luhur dilaksanakan melalui program peningkatan kualitas pendidikan agama. Bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain bantuan sarana ibadah, penataran dan pelatihan bagi guru agama, penyempurnaan bahan ajar, pengadaan buku pelajaran, penyetaraan diploma 2 dan diploma 3 bagi guru agama, penyelenggaraan pesantren kilat, serta penambahan jumlah literatur baik buku teks maupun buku bacaan. Kemudian yang keempat, lembaga pemerintah yang menangani tentang keagamaan, yaitu keagamaan Kementerian Agama Republik Indonesia atau yang disingkat Kemenak RI. Dahulu ini namanya Departemen Agama Republik Indonesia atau singkatannya Depak RI, namun sekarang sudah berubah. Adalah kementerian dalam pemerintah Indonesia yang membidangi urusan agama. Kementerian Agama dipimpin oleh seorang Menteri Agama, yaitu Menak, yang sejak tanggal 23 Desember 2020 dijabat oleh Yakut Kholil Kosmas. Adapun tugas dan fungsinya, Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi yang pertama, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keagamaan. Yang kedua, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Yang ketiga,
pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama. Keempat, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kepentingan agama di daerah. Yang kelima, pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. Dan yang terakhir, yang keenam, pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. Begitu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Mohon maaf juga jika kelihatan masih membaca teks. Sekian dan terima kasih.